Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang PTN 2022, khususnya di pejuang UTBK SBMPTN 2022. Di video kali ini kita akan bahas soal campuran. Tentang apa? Benar sekali, tentang pengetahuan kuantitatif ya teman-teman semua. Jadi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya, karena di sini saya videonya itu berkelanjutan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke nomor, berarti selanjutnya nomor 6 ya teman-teman semua. Nah, di sini ada soal tentang ya teman-teman kayak pola bilangan, cuma dia di dalam bentuk kotak ya. Gimana cara mengerjakan soal kayak gini? Nah, sebenarnya kita menggunakan ya trial and error ya. Jadi teman-teman tinggal ya misalnya kita kali, kita bagi, kita jumlah gitu ya, bebas silakan teman-teman. Yang penting dapat. Maksudnya dapat gimana? Kalau misalnya polanya di sini ya, misalnya di sini harus ditambah dan juga harus dikali, perlakukan yang sama terhadap ini gitu ya. Jadi harus sama plus atau kali gitu ya. Nah, misalnya mau yang mana bebas. Misalnya kita buat nih. Misalnya di sini kita coba misal yang pertama, misal 6 kita kurangi dengan 2 kan dapat 4 ya. Kemudian 7 kita kurangi dengan 4 kan dapat 3 ya. Berarti dikurang semua nih. Nah, ketika dapat 3 kalau kita kalikan itu apakah dapat 24? Kan enggak ya. Nah, berarti bukan gitu. Nah, itu tonton ya. Jadi misal itu salah nih. Nah, berarti yang benernya gimana? Coba, misalnya teman-teman di percobaan yang ketiga udah bener nih. 7 kita kurangi dengan 4 ya. Jadi polanya 7 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 3. Dan 6 dikali 2 gitu ya. Atau 6 ditambah 2 deh. 6 ditambah 2 itu adalah 8. Kan 8 dikali 3 ya, itu dapat 24. Nah, gitu polanya. Oke. Nah, coba ada nggak jawabannya kalau misal polanya kayak gitu? Misalnya kita lakukan yang sama. 7 kurang 4 berarti 8 kurang 1 itu sama dengan 7. Kemudian ini kan 6 tambah 2 berarti 7 tambah 1. 7 tambah 1 itu sama dengan 8. Oke, kalau kita kalikan dia menghasilkan 56. Dan ada jawabannya C. Berarti itu udah benar teman-teman ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 6 maksudnya. Lanjut, nomor 7. Untuk semua bilangan real positif, M dan N didefinisikan sebagai berikut. P at Q itu jawabannya P kuadrat min Q kuadrat per P tambah Q. Jika 3 at Q adalah 3, maka nilai M adalah berapa? Nah, silakan teman-teman. Ini maksudnya apa nih nilai M? Bukan nilai M ini ya. Nah, nilai Q maksudnya ya. Ini juga harusnya bukan M dan N. Ini itu harusnya P dan Q ya. P dan Q. Oke. Nah, lihat teman-teman semua ya. Jadi kalau ada P at Q, dia jawabannya P kuadrat min Q kuadrat per P tambah Q. Oke, kita tulis dulu ya. Atau silakan teman-teman coba dulu. Nah, saya beri waktu. Di pause dulu video ini ya. Oke, gimana teman-teman? Udah dapat ya jawabannya? Oke. Kita tulis ulang dulu. Katanya kalau ada P at Q, itu hasilnya adalah P kuadrat min Q kuadrat per P ditambah Q. Kan gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menyederhanakan bentuknya ya. Jadi kalau ada P at A, kayaknya nggak perlu deh, nanti aja. Karena kita nggak tahu nih. Oke, pokoknya kita punya informasi itu. Kemudian kalau kita punya 3 at Q yang sama dengan 3, berarti 3 at Q itu jadi apa? Nah, berarti di sini 3 itu sebagai P dan Q itu tetap sebagai Q ya. Jadi kalau ada P at Q jawabannya P kuadrat min Q kuadrat per P tambah Q. Berarti di sini 3 kuadrat dikurangi Q kuadrat per 3 tambah Q. Oke ya. Sama dengan jawabannya 3. Nah, 3 kuadrat min Q kuadrat itu kita bisa ubah menjadi 3 plus Q sama 3 min Q. Ini saya udah sering banget
ngebuat ini teman-teman ya, perubahan ini. Jadi kalau teman-teman bingung, saya akan kasih ulang aja deh. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat ya, misal dia dapat A plus B dan kali A min B. Ini basic dan teman-teman harus kuasai. Soalnya suka ada di UTBK. Oke ya. Berarti ini bisa kita coret aja teman-teman semua. Nah, sehingga di sini sisanya 3 min Q sama dengan 3. Berarti di sini min Q-nya pindah ruasin, didapatlah Q. Dan 3-nya kita kurangi dengan 3, yaitu jawabannya adalah 0. Ya. Ada dong A. Nah, silakan teman-teman diulangi lagi kalau tidak paham. Oke, lanjut deh. Nomor 8. Rata-rata nilai peserta UTBK gelombang 1 670, rata-rata nilai peserta UTBK gelombang 2 700. Jika rata-rata gabungannya adalah 680, maka perbandingan nilai peserta UTBK gelombang 1 dan gelombang 2 adalah, for your information, teman-teman di UTBK sebelum-sebelumnya itu menggunakan dua gelombang ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 itu misal teman-teman ikut di gelombang 1, gak boleh ikut di gelombang 2 gitu ya. Jadi pilih salah satu aja sebenarnya. Nah, tapi kita nggak tahu di UTBK selanjutnya apakah bisa dua gelombang itu. Jadi teman-teman ngelihat nilai yang paling besar. Oke, langsung aja kita ke soal. Ada saya misalkan aja deh, ini kan gelombang 1 dan gelombang 2 ya. Kita misalkan G1 itu berbanding G2. Nah, ini kita langsung aja menggunakan cara cepatnya ya teman-teman. Cara cepat. Jadi kita gunakan langsung cara cepatnya biar teman-teman langsung mengerjakannya dengan cepat tepat. G1 dan G2. Oke, G1 berapa sih? 670. Berbanding di sini apa? 70 ya. 700 gelombang 2. Nah, lihat teman-teman, di sana kan ada gabungan ya. Gabungannya 68. Taruh di tengah-tengah. 680, oke? Nah, setelah teman-teman taruh di tengah-tengah, teman-teman selisihkan. Ya, ini juga selisihkan. 680 dengan 670 selisihnya adalah 10. Sedangkan ini 700 ke 680 itu selisihnya adalah 20 ya. Nah, di sini bandingin aja teman-teman ya. 10 berbanding 20 atau 2-nya, 0-nya kita coret berarti 1 banding 2. Jadi kalau ditanya peserta UTBK gelombang 1 dan gelombang 2, ini tapi harus dibalik dulu teman-teman ya. Awas ingat-ingat harus dibalik ya. Jadi 2-nya dia ke sini, 1-nya dia ke sini ya. Jadi 2 berbanding 1 gitu ya. Jadi untuk gelombang 1 adalah 2 dan gelombang 1 adalah 1. Jawabannya yang B. Paham ya? Lanjut nomor 9. Pesanan nyalusin baju dapat diselesaikan X orang pekerja konveksi selama 20 hari. Jika pesanan tersebut harus selesai dalam 5 hari, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini kita punya pekerja dan juga ada waktu. Saya biasa nulis kayak gini. Pekerjanya itu adalah X dan waktunya adalah 20 hari. Kemudian jika pesanan tersebut harus selesai 5 hari deh, berarti berapa sih pekerjanya gitu kan? Misalkan kita kotak, karena masa X lagi. Nah, ini maksudnya P itu jumlah pekerja kalau 5 hari ya. Ini 5 hari. Nah, biar teman-teman tidak ambigu. Jumlah pekerja kalau misalnya harus 5 hari berapa sih gitu kan? Kita misalkan kotak. Nah, perlihat teman-teman di sini semua bahwa untuk perbandingan kayak gini ada dua jenis perbandingan. Yang pertama itu senilai. Ada yang berbalik nilai. Berbalik nilai, oke? Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu kalau dia senilai, misal P itu naik, waktu juga naik. Ya, kalau berbalik, misal P naik, waktu turun. Sekarang logikanya, semakin banyak pekerja atau gini, ini kan logikanya waktu ya. Ini kan waktunya 20 nih. Dia maunya 5 hari. Berarti yang tadinya 20 jadi 5. Berarti dia turun dong. Logika teman-teman. Kalau misalnya mau waktunya lebih cepat, pekerjanya harus banyak gak? Pinter. Jadi pekerjanya harus banyak atau naik.
Nah, kalau yang kiri naik, yang kanan turun, dia berbalik nilai. Nah, eksekusinya gimana kalau dia berbalik? Tinggal kita kasih per aja sebenarnya, per gitu ya. Nah, tapi harus dibalik salah satunya karena dia berbalik nilai. Misal kita mau yang ini dibalik, berarti jadi kotak per X sama dengan 20/5. Oke, paham sampai sini ya? Berarti di sini kotaknya akan sama dengan 20 dibagi 5 dikali X. Berarti kotak sama dengan 4X. Oke, teman-teman semua. Ternyata jumlah pekerjanya juga 4X dan Q juga 4X, sehingga jawaban yang paling tepat adalah sama dengan. Nah, kenapa dia sama dengan? Kan masih ada X, kita nggak tahu X-nya apa. Nah, sekarang kita lihat. X itu apa? Jumlah orang pekerja. Jumlah orang itu pasti positif nggak? Pasti positif ya, berarti dia udah pasti sama. Ya, misalnya jumlah orangnya 5, berarti sama-sama 20 dong, kayak gitu ya. Lanjut, terakhir deh. Nah, sebuah keluarga memiliki 3 orang anak. Diketahui salah satu anak berjenis kelamin perempuan. Peluang keluarga tersebut memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki adalah berapa? Nah, di sini lebih enak kita gunakan yang diagram pohon ya. Jadi ada, kan kemungkinan anak itu kalau nggak perempuan dia laki-laki ya. Oke, karena dia mintanya 3 anak, berarti lanjutkan lagi. Nah, lanjutkan lagi gitu kan. Ini kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, LP, kemudian di sini LP juga. Di sini juga LP. Jadi kalau misal mau 4 anak, lanjutin lagi gitu ya. Berarti di sini LLL, berarti LLL, LLP, LLP, kemudian LPL, kemudian LPP, kemudian ini PLL, kemudian PLP, dan di sini PPL, dan di sini PPP, kan gitu ya. Nah, ini kita kasih panah aja deh. Oke, sip, mantap. Nah, gimana teman-teman mengerjakannya? Kita lihat di sini ada berapa sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kita punya NS-nya adalah 8. Oke? Terus, dia minta peluang keluarga tersebut memiliki 2 anak perempuan. Yang mana 2 anak perempuan? Berarti yang ini, dan yang ini. Ada 3 ya? Nah, itulah namanya NA. Gitu. Banyak kejadiannya. Ada 3. Sehingga kalau ditanya dia peluang A itu adalah NA per NS. NA-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 8. Jawabannya adalah 3/8. Ada nggak? Kagak ada, boy. Berarti jawabannya adalah F ya, 3/8. Oke? Semoga teman-teman paham. Nah, untuk nomor terakhir silakan teman-teman kerjakan dan tulis hasilnya di dalam komentar. Saya tunggu komentar dari teman-teman ya. Terima kasih. Saya Sugeng Sungkono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.